Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Bigael dari kelas F21A dengan 1124. Hari ini kami akan mempresentasikan materi mengenai Arduino, jenis-jenisnya, dan bagian-bagian dari Arduino. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu Muhammad Agus Faisal dari kelas B, Bayu Prasetyo dari kelas F, Rigar Damayar Jayanda dari kelas A, dan saya sendiri Raka Bigael dari kelas A. Nah, materi yang akan kami jelaskan yaitu pengertian Arduino, kelebihan, jenis-jenis, dan bagian-bagian dari Arduino. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Riger. Terima kasih Mas Raka. Saya akan menjelaskan mengenai Arduino. Arduino adalah kit elektronik open source dengan microcontroller AVR dari Atmel. Dirancang untuk memudahkan penggunaan alat elektronik. Arduino kompatibel dengan sistem operasi Windows dan Linux dengan menggunakan bahasa pemrograman sendiri yang mudah dipelajari. Arduino juga memiliki sumber dayanya yang tersedia secara online dan bisa disebut sebagai perangkat yang open source, serta dapat dikembangkan lebih lanjut oleh pengguna. Nah, selanjutnya adalah kelebihan Arduino. Arduino ini tidak perlu perangkat chip programmer karena sudah ada bootloader untuk menangani upload program dari komputer. Lalu kemudian ada komunikasi dari USB yang mendukung laptop tanpa port serial RS232. Lalu ada modul siap pakai atau shield seperti shield yang ada di GPS, Ethernet, dan lain sebagainya. Nah, untuk jenis-jenis Arduino ini, yang pertama adalah Arduino Uno. Nah, Arduino Uno ini adalah salah satu papan populer yang menggunakan prosesor Atmega 328P. Papan ini memiliki 14 pin digital input-output, 6 diantaranya mendukung PWM, serta 6 bit input analog. Untuk memorinya tersedia ada 32 KB flash, dan 2 KB SRAM, dan 1 KB EEPROM. Kecepatan clocknya 16 MHz dan memiliki konektivitas USB dan UART. Selanjutnya adalah Arduino Due, di mana Arduino Due ini menggunakan prosesor Atmel SAM3X8E ARM Cortex M3. Papan ini memiliki 54 pin digital, input-output 12 PWM, 12 pin input analog, dan memori besar dengan 512 KB flash serta 96 KB SRAM. Kecepatan clocknya mencapai 84 MHz dan mendukung berbagai konektivitas seperti USB, UART, CAN, SPI, dan 12C. Selanjutnya akan saya kembalikan lagi ke Mas Raka. Ya, terima kasih Mas Riger atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Bayu. Oke, baik. Terima kasih untuk Saudara Raka. Di sini untuk yang selanjutnya untuk jenis Arduino yang ketiga ada Arduino Mega, di mana untuk Arduino Mega ini dilengkapi dengan prosesor Atmega 2560. Papan ini memiliki 54 pin digital I/O dan 15 PWM, lalu 16 pin input analog, serta memori besar yaitu 256 KB flash dan 8 KB SRAM dan 4 KB EEPROM. Lalu untuk kecepatan locknya yaitu 16 MHz dan memiliki konektivitas USB dan UART. Oke, selanjutnya. Lalu yang keempat di sini ada Arduino Leonardo, di mana untuk Arduino Leonardo ini menggunakan prosesor Atmega 32U4 dengan 20 pin digital IO7PMW dan 12 pin input analog. Memori yang tersedia yaitu 32 KB flash, 2,5 KB SSRAM, dan 1 KB EEPROM. Untuk kecepatan loopnya yaitu 16 MHz dan memiliki konektivitas USB built-in serta UART.
Lalu yang kelima yaitu ada Adreno Nano, di mana untuk Adreno Nano ini menggunakan prosesor Atmega 328 dengan memiliki 14 pin digital I/O, 6 PWM, dan 8 pin input analog. Memori yang tersedia adalah yaitu 32 KB flash, 2 KB SRAM, dan 1 KB EFROM. Untuk kecepatan clocknya yaitu 16 MHz dan menggunakan konektor USB Mini B untuk konektivitasnya. Selanjutnya akan saya balikan kepada moderator yaitu Raka Abigail. Ya, terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan oleh Mas Agus. Silakan Mas Agus. Dan di sini ada Arduino Mini. Arduino Mini adalah versi yang lebih kecil dari Arduino Uno. Arduino Mini ini dirancang untuk penggunaan di mana ruang adalah premium. Meskipun kecil, Arduino Mini ini tetap memiliki 14 pin input-output digital dan 8 pin input analog. Selanjutnya di sini ada Arduino Micro. Arduino Micro juga berbasis Atmega 324, ukurannya lebih kecil yang menjadikan pilihan yang baik untuk proyek-proyek yang memerlukan papan Arduino yang banyak dipasang langsung ke breadboard. Dan yang ke-8 yaitu Arduino Ethernet. Arduino Ethernet ini mengintegrasikan teknologi Ethernet ke dalam papan Arduino yang dimana memungkinkan untuk proyek-proyek yang memerlukan konektivitas jaringan. Papan ini sering digunakan untuk membuat perangkat terhubung ke internet. Yang ke-9 itu ada Arduino Explora. Arduino Explora ini berbentuk mirip mengendali permainan dan dilengkapi dengan berbagai sensor dan aktuator terintegrasi. Papan ini dirancang untuk mereka yang ingin belajar tentang sensor dan aktuator tanpa memerlukan breadboard atau kabel. Dan yang ke-10 itu tentang Arduino Robot. Arduino Robot ini merupakan papan yang dirancang khusus untuk pembuatan robotika. Ini dilengkapi dengan 2 papan. Yang pertama yaitu untuk mengontrol motor, dan yang kedua yaitu untuk mengontrol sensor dan aktuator lainnya. Ya, terima kasih Mas Agus. Selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu yang selanjutnya ada Arduino Vio. Arduino Vio ini dikembangkan untuk aplikasi yang membutuhkan komunikasi nirkabel. Papan ini dilengkapi dengan soket untuk modul XB yang memudahkan pengembangan proyek yang memerlukan komunikasi jarak jauh atau pengendalian via radio. Kemudian ada Arduino Lilipad. Arduino Lilipad ini dirancang untuk elektronik yang dapat dipakai atau wearable dengan bentuk yang melingkar dan dapat dijahit ke pakaian. Lilipad ideal untuk proyek-proyek di mana elektronik perlu terintegrasi dengan kain. Nah, kemudian ada bagian-bagian Arduino. Arduino Uno R3 menggunakan Atmega 328. Bagian-bagian utamanya meliputi yang pertama yaitu power USB. Fungsinya untuk mengalirkan daya ke papan Arduino dan membuat program dari komputer. Lalu power atau barrel jack. Tegangan maksimal 12 volt, arus maksimal 2. Kemudian voltage regulator. Fungsinya untuk menurunkan dan menstabilkan tegangan DC. Lalu ada kristal oscillator, yaitu kristal yang menghasilkan detak untuk microcontroller 16 MHz. Lalu ada tombol reset, yaitu untuk mereset papan Arduino. Kemudian 3,3 volt dan 5 volt output tegangan 3,3 volt dan 5 volt. Kemudian ada GND atau ground, lalu ada pin atau sumber daya. Kemudian kaki analog, 6 pin input analog. Lalu ada main microcontroller, microcontroller utama, sering menggunakan Atmel. Lalu ada ICSP pin,
yaitu pin untuk pemrograman AVR. Nah, mungkin segitu saja penjelasan mengenai Arduino dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.